guys, ketemu lagi bersama Mimin dan tentunya masih di channel 1000 Layar Kaca. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita film yang berjudul Shaolin Soccer, di mana tokoh utama dalam film ini adalah Stephen Chow, bintang film yang sangat melegendaris, fenomenal dan penuh dengan aksi-aksi konyolnya. Langsung saja ya guys, tanpa basa-basi kita masuk ke bagian intim ceritanya. Film dimulai dengan adegan di ruang ganti pemain sepak bola, di mana di ruangan tersebut ada dua orang anak muda yang merupakan pemain bola profesional. Dia adalah Didi dan Joko. Didi merupakan bintang lapangan saat itu. Dia dijuluki sebagai si kaki emas. Ya, mungkin kakinya memang terbuat dari emas ya. Wahai. Pada saat itu Joko menyuap Didi dengan memberikannya sebuah cek dengan tujuan agar Didi mau menggagalkan tendangan penaltinya. Tanpa diduga, Didi pun menyetujui itu. Lalu kita dibawa ke lapangan sepak bola, di mana pada saat itu Didi sudah bersiap-siap mengeksekusi bola dari titik putih. Tanpa basa-basi, Didi langsung menendangnya dan jebret. Ahai, bola pun melambung tinggi dan akhirnya tidak membuahkan gol. Seketika para pendukungnya pun sangat marah dengan kejadian itu, lalu melempari Didi, kemudian masuk ke lapangan dan menghajarnya habis-habisan. Hal itu membuat kaki Didi patah dan lumpuh sehingga karir Didi di dunia sepak bola sudah terancam punah. Lalu kita dibawa 100 tahun ke depan setelah kejadian tersebut, di mana sekarang Joko sudah menjadi pelatih yang sangat terkenal. Dia memiliki sebuah tim yang sangat kuat. Tim sepak bola miliknya dinamai tim Siluman. Sedangkan Didi masih menjadi gelandangan. Dia sibuk mondar-mandir ke sana kemari, belum ada pekerjaan. Suatu hari, Didi menemui Joko untuk meminta pekerjaan sebagai pelatih. Tapi si Joko justru menghina Didi habis-habisan. Itu membuat Didi sangat marah, emosi, sedih, terluka hatinya. Pokoknya semua perasaan beraduk menjadi satu. Didi pun hanya bisa meratapi nasibnya sekarang. Kemudian kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Slamet. Dia merupakan seorang master kungfu yang punya julukan si kaki besi. Pada saat itu Slamet melihat seorang gadis yang sedang membuat bakpao menggunakan jurus kungfu. Slamet pun mendekat, kemudian merayu gadis tersebut dengan rayuan gombalnya. Lalu Slamet memakan beberapa buah bakpao. Saat hendak membayar, dia tidak memiliki uang. Akhirnya dia terpaksa meninggalkan sepasang sepatu rongsokan yang dia pakai yang sudah berlubang dan terlihat sangat kumuh. Lalu sang gadis marah dan menyuruh Slamet untuk pergi dari tempat itu. Suatu hari, Didi secara tidak sengaja melihat Slamet yang saat itu sedang akan dikeroyok oleh beberapa preman. Kemudian mereka terlibat pertarungan yang sangat sengit. Tanpa butuh waktu lama, Slamet pun berhasil melumpuhkan para preman tersebut. Didi sangat kagum melihat keahlian kungfu yang ditujukan oleh Slamet pada waktu itu. Kemudian terbesit di pikiran Didi untuk membawa kungfu di ajang lomba sepak bola. Didi pun mendekati Slamet untuk merayunya agar mau bermain sepak bola menggunakan kungfu. Kemudian Slamet tertarik dan menyetujui permintaan Didi. Lalu Slamet mendatangi gadis penjual bakpao itu lagi dengan maksud untuk mengambil sepatunya yang berlubang tadi. Tapi ternyata sepatu tersebut sudah dijahit dengan baik dan rapi oleh gadis tersebut sehingga sudah tidak berlubang lagi. Lalu Slamet dan Didi pergi ke tempat saudara-saudara Slamet yang merupakan ahli kungfu semua. Tapi sayang sekali mereka semua tidak mau dibujuk untuk bermain bola menggunakan kungfu. Usaha mereka pun gagal sampai di sini. Saat berada di apartemennya, Slamet terlihat murung dan sedih karena dia gagal membujuk para saudaranya untuk ikut bermain bola.
Tapi tiba-tiba para saudaranya datang. Ternyata mereka semua telah berubah pikiran dan sekarang menyetujui untuk ikut bermain sepak bola bersama Slamet dan dilatih oleh Didi. Kini tiba saatnya mereka pun berlatih bermain sepak bola dan dilatih langsung oleh Didi. Tapi karena mereka semua belum mengenal teknik-teknik dasar bermain sepak bola, akhirnya mereka pun kacau balau. Latihan pun jadi ngawur, sehingga banyak kejadian konyol terjadi pada saat latihan ini. Didi pun akhirnya memberi arahan kepada mereka semua tentang bagaimana cara bermain sepak bola yang baik dan benar. Mereka pun sekarang sangat rajin berlatih setiap hari. Kini tiba saatnya mereka akan menjalani latihan persahabatan. Kedua tim sudah bersiap-siap dan kick-off pun dimulai. Tapi tanpa disadari, ternyata tim lawan ini bermain dengan sangat curang dan arogan. Mereka menghajar Slamet dan saudara-saudaranya sampai babak belur habis-habisan. Mereka tidak menjunjung nilai sportivitas. Tapi Slamet dan para saudaranya akhirnya berhasil membalikkan keadaan karena mereka semua mengeluarkan kemampuan kungfu mereka masing-masing. Akhirnya para musuh pun tunduk dan takut sehingga mereka ingin bergabung menjadi anggota tim kungfu. Beberapa abad kemudian ada sebuah kompetisi lomba sepak bola tarkam yang diadakan oleh Joko, yaitu rival terberat dari Didi. Saat itu Didi sedang berada di tempat pendaftaran dan ingin mendaftarkan tim kungfunya untuk mengikuti lomba tarkam tersebut. Kemudian si Joko datang dan langsung memberikan izin agar tim kungfu bisa ikut meramaikan dalam kompetisi tarkam tersebut. Babak penyisian pun dimulai. Tim kungfu menghadapi tim macan kumbang pada pertandingan tersebut. Tim macan kumbang tampak plonga-plongo melihat kostum yang digunakan oleh tim kungfu. Mereka terlihat sangat culun dan sangat lucu. Tapi secara tiba-tiba Slamet langsung menendang bola kemudian menciptakan sebuah gol. Lagi-lagi Slamet menciptakan gol lagi. Ini membuat kebingungan para anggota tim macan kumbang. Akhirnya tim kungfu berhasil menang dari tim macan kumbang dengan skor telak yaitu 40-0. Wow, fantastic man. Di pertandingan berikutnya, tim kungfu berhasil membabat habis para musuh-musuhnya sehingga mereka pun berhasil lolos maju ke babak semifinal. Mereka pun sangat bahagia dan merayakan kemenangannya dengan pesta makan-makan di tempat penjual bakpao tadi, yaitu Mui, si gadis cantik penjual bakpao. Keesokan harinya, tim kungfu melaksanakan pertandingan di babak semifinal dengan menghadapi tim Meong-Meong. Pada saat itu pertandingan berlangsung dengan sangat sengit, tapi akhirnya tim kungfu berhasil menang dan lolos ke babak semifinal. Suatu hari menjelang babak final dilaksanakan, Didi menemui Joko. Pada pertemuan itu ternyata Joko kembali mau menyuap Didi. Dia memberikan sebuah cek dengan nilai yang sangat besar sekali dengan tujuan agar Didi mau bergabung dengan tim silumannya dan melupakan pertandingan final. Tapi Didi langsung menolak tawaran tersebut. Joko masih berusaha terus merayu Didi agar dia mau menerima cek tersebut. Tapi tetap saja usaha itu gagal karena Didi bersikeras menolak cek tersebut. Akhirnya pertandingan final pun akan segera dimulai. Para pemain sudah memasuki lapangan. Tim kungfu akan menghadapi tim siluman milik si Joko. Perlu kalian ketahui bahwa tim siluman milik Joko ini adalah tim yang terdiri dari beberapa anggota yang sudah diminumi jamu obat kuat sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan yang setara dengan para pemain tim kungfu. Kick off babak pertama pun sudah dimulai. Tim kungfu langsung menyerang gesit maju ke depan. Saat itu Slamet membawa bola lalu melesatkan sebuah tendangan harimau yang sangat keras dan berapi-api ke arah gawang tim siluman. Tapi dengan santainya, dengan polosnya, dengan slownya, santuy sekali si penjaga gawang tim siluman menangkap bola tersebut menggunakan tangan kirinya. Slamet pun terkejut, bahkan sang pelatih Didi juga terkejut melihat hal itu.
Bahkan tim kiper siluman pun memberikan bola secara cuma-cuma kepada Slamet dan memintanya agar menendang bola tersebut. Slamet pun mencoba menendangnya, tapi kembali lagi si kiper dengan gaya santuinya berhasil menepis bola itu. Kembali dia memberikan bola itu kepada Slamet. Kemudian Slamet melepaskan tendangan macan tutul. Dan jebret, oh sayang sekali si kiper ternyata berhasil menangkap bola itu kembali. Kemudian si kiper itu melemparkan bola itu jauh-jauh ke depan ke temannya yang sudah ada di gawang tim kungfu. Lalu sang striker melepaskan tendangan ke arah kiper tim kungfu. Tapi tim kungfu berhasil menepis bola itu. Dan sekali lagi, sang striker pun melepaskan tendangan kompor gas ke arah kiper tim kungfu. Dengan susah payah, sang kiper pun berhasil menepis tendangan itu. Walaupun akhirnya tangannya menjadi korban tendangan itu, dia pun terkulai lemas dan jatuh seketika di depan gawang. Lalu bola yang sudah ada di depan wajah kiper tim kungfu ditendang oleh striker tim siluman. Sang kiper pun akhirnya terpental jauh sepanjang 10 km. Dia mengalami luka yang sangat serius. Akibatnya, kiper tim kungfu pun tidak berhasil melanjutkan pertandingan. Dia harus dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Pertandingan pun akhirnya dilanjutkan. Tapi para pemain tim kungfu sangat kesulitan menghadapi kerasnya permainan dari tim siluman. Mereka dihajar habis-habisan. Hingga peluit babak pertama pun dibunyikan dan babak pertama pun berakhir. Mereka sekarang berada di ruang ganti. Mereka tampak babak belur, bonyok-bonyok semua seperti habis taburan. Para pemain tim kungfu pun merasa putus asa dan tidak mau melanjutkan pertandingan. Tapi sang pelatih, yaitu Pak Didi, berusaha memberikan motivasi, kata-kata mutiara, semangat agar mereka kembali mau melanjutkan pertandingan. Babak kedua pun dimulai. Tim siluman langsung menyerang secara membabi buta kepada tim kungfu. Hingga akhirnya tim siluman melepaskan tendangan bertubi-tubi ke arah kiper tim kungfu. Tidak hanya sekali dua kali, tidak hanya 100-200, tapi ribuan tendangan mereka lesatkan ke arah kiper tim kungfu. Walaupun kiper tim kungfu berusaha sekuat tenaga menghalau tendangan itu, akhirnya dia pun mengalami cedera juga dan itu membuat dia tidak mampu melanjutkan pertandingan lagi. Karena kejadian ini membuat tim kungfu kini tersisa cuma 7 pemain dan ini membuat tim kungfu harus dieliminasi. Tapi secara tiba-tiba muncullah si Mui, gadis penjual bakpao. Dia datang dan menawarkan diri sebagai kiper pengganti. Pertandingan kembali dilanjutkan. Tim siluman lagi-lagi langsung menyerang. Tapi dengan epic, dengan santuy, dan dengan jealous, si kiper pengganti ini, si Mui penjual bakpao berhasil menepis tendangan dari tim siluman. Lalu Slamet mencoba melakukan sebuah serangan mematikan. Dia melepaskan tendangan angin puting beliung sehingga tendangannya sangat sulit dibaca oleh kiper dan membuat kiper musuh tak berdaya. Secara spontan kiper, pemain, dan gawang pun ambrol, jebol, luluh lantah. Akhirnya tim kungfu pun berhasil menjadi juara dalam kompetisi ini. Dan film pun berakhir. Semoga kalian terhibur dengan cerita film ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya. Salam hormat dari Mimin, salam 1000 layar kaca.